Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Nugraha. Hari ini kita akan belajar tentang kejadian saling bebas, masih di bab matematika kelas 12, yaitu bab peluang. Nah, apa yang dimaksud dengan kejadian saling bebas? Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Kalau kita ilustrasikan dengan sebuah gambar ataupun rumusnya kita bisa tulis A irisan B. Untuk peluang A irisan B, maka peluang A dikalikan dengan peluang B, gitu ya. Jadi untuk kejadian saling lepas ada 2 buah kejadian atau 3 buah kejadian sekalipun, itu tinggal dikalikan saja. Untuk memahami, kita akan simak contoh berikut. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin, nah ini 2 kejadian yang berbeda begitu ya, tapi dilakukan secara bersamaan. Ya ini nggak apa-apa begitu ya. Tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi pada angka di koin begitu ya. Maka ini bisa kita menggunakan rumus kejadian saling bebas begitu ya. Dengan jawaban, kita misalkan terlebih dahulu ada kejadian A, itu kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, bilangan prima di dadu itu 1 sampai 6 itu ada 3 buah, angka 2, angka 3 dan angka 5 begitu. Kemudian kita bisa tuliskan banyaknya kejadian berarti ada 3. Lalu kemudian kita hitung peluangnya. NA per NS itu berarti 3 banyaknya peluang tadi. Kemudian NS-nya untuk semua atau seluruh kejadiannya ada 6. Maka 3 per 6 itu kita bisa perkecil jadi 1 per 2. Nah, kemudian yang tadi kejadian B-nya, kejadian A-nya sudah untuk mata dadu, berarti kejadian B-nya kita untuk koin begitu ya, dimana muncul sisi angka. Nah, untuk kita tulis langsung peluang B-nya adalah karena sisi koin itu hanya ada 2 begitu, kemudian yang satu angka begitu, yang satu gambar, maka itu adalah satu sisi dari 2 keseluruhan begitu ya. Jadi setengah juga. Nah, untuk menghitung kejadian saling bebas ini, maka kita bisa masukkan rumus peluang A irisan B, peluang A dikali peluang B. Maka peluang A tadi setengah, juga peluang B-nya juga setengah begitu ya. Maka hasilnya adalah 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Jadi 1 per 4. Nah, selanjutnya ada yang disebut juga dengan peluang bersyarat. Apa itu peluang bersyarat? Nah, kita bisa definisikan ini dengan kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Untuk rumusnya, nah ini ya, kita bisa tulis peluang A bersyarat jika begitu ada peluang B. Maka kita bisa tulis rumusnya P peluang begitu ya, peluang B irisan A per peluang A. Untuk lebih memahami, kita simak lagi contoh soalnya. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon. 14 calon ini terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, di antara 8 laki-laki ini yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar. Berarti dari 8, 5 masuk ranking 10, sisanya 3 berarti tidak masuk. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua masuk ranking 10 besar, adalah 4 ini dari 6 begitu ya, berarti sisanya 2 tidak masuk 10. Nah, untuk soalnya tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10. Gitu ya, tidak ada perempuan di sini.
Jadi kita bisa jawab ini dengan memisahkan lagi, begitu ya. Nah, seperti pembuatan tabel seperti ini. Ya, ini laki-laki, perempuan. Yang masuk ranking 5 untuk laki-laki, 4 untuk perempuan. Jadi totalnya ada 9 begitu ya. Yang tidak masuknya 3 karena totalnya juga 8. Yang ini berarti tidak masuk ranking 2 karena totalnya 6. 8 dan 6 tadi ini 14 calon. Ya. Nah, kita masukkan untuk kejadian A itu kita asumsikan bahwa yang masuk ranking 10 besar, baik perempuan baik laki-laki. Begitu ya. Karena irisannya di sini masuk ranking 10 besar dan begitu ya, ada dan. Ada syaratnya ini. Kata dan itu menunjukkan syarat. Jadi keterpaduan. Dan kejadian B-nya itu kejadian yang terpilih laki-laki. Nah, ini ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan penulisan peluang ini begitu ya. NA itu ya, ini NA ini banyaknya kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar itu ada 9 dari 5 laki-laki ditambah 4 perempuan. Begitu ya. Kemudian untuk kejadian yang terpilih laki-laki, nah, terpilih laki-laki dia ada 8. Begitu ya, laki-laki yang dipilihnya 8. Tapi ada tapinya di sini sekarang. Untuk B tapi irisan dengan A, begitu ya. Laki-laki tapi dia masuk ranking 10 besar hanya 5 orang yang ini tadi. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus sekarang kalau sudah seperti ini. Di mana peluang A bersyarat B begitu sama dengan peluang B irisan A yang ini tadi per peluang A. Kita masukkan sekarang. Peluang B irisan A itu tadi 5. Nah, sekarang kita hitung begitu ya. Karena peluang itu harus per NS begitu ya. NS di mana NS-nya adalah seluruh peluang yang ada begitu. Artinya 5 ini dari 14 begitu. Jumlah keseluruhan 8 dan 6 perempuan begitu. Jadi 5 per 14 per dibagi lagi PA-nya 9 per 14. 9 ini dari mana? Iya, dari A itu. Yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Maka kita bisa supaya gampang kita kali silang saja ya. 5 per 14 yang ini masih tetap sama. Ininya dibalik begitu ya. Jadi 14 per 9. Biar kita gampang ini coret 14-nya ya sama. Sisanya 5 per 9. Begitu. Barangkali cukup sekian video pembelajaran hari ini. Tapi hari ini kita akan lebih kepada latihan soal karena materi bab peluang diakhiri dengan materi ini, peluang bersyarat begitu. Silahkan simak setiap bukan contoh soal, setiap latihannya, kemudian dicatat di buku latihan, nanti kemudian disetorkan begitu ya. Nah, ini nomor 1, silahkan videonya nanti bisa di pause begitu ya, kemudian di screenshot nanti disalin ke buku latihan. Ini nomor 2 begitu. Kemudian nomor 3 ini ada soal sebanyak 10. Nomor 4, kemudian nomor 5, ada nomor 6, nomor 7 ini, kemudian nomor 8, 9, dan yang terakhir ini nomor 10. Silahkan diisi di buku latihannya. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa bahas dan diperiksa begitu ya pengerjaannya masing-masing. Sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.